Oke, waktu untuk merefleksi dan memuji kebaikan Tuhan. Saudara, kekristenan adalah soal hubungan dengan Tuhan, bukan agama. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan kepercayaan lain. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka, kita murid Tuhan Yesus, mengenal Bapa, ya, satu-satunya Allah yang benar. Kata mengenal itu ginosko, itu kata yang dipakai untuk hubungan intim suami istri sehingga istrinya bisa hamil. Jadi kekristenan itu adalah mengenal Tuhan dalam keintiman sehingga kita berbuah yang memang diinginkan, ya kan? Ada buah roh, buah pelayanan, buah jiwa-jiwa, ya kan? Itu terjadi karena kita intim dengan Tuhan, bukan kekuatan kita. Sebab Yohanes 15 Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah banyak. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Filipi 2 ayat 12 yang sering kita kutip, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan lupa ada ayat 13, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan. Work in, kita work out, mengizinkan itu keluar. Bukan kekuatan kita, tapi Tuhan di dalam kita. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku sekarang ini hidup dalam iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku, telah memberikan dirinya bagi aku. Jadi sebenarnya hidup Kristus itu simpel, saudara. Mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, bukan karena kemampuan kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sadar mereka telanjang, mereka menyemat daun pohon ara. Lalu ketemu Tuhan, itu nggak laku. Tuhan buat pakaian dari kulit binatang dikenakan kepada mereka. Dari sejak awal itu, usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya tidak diterima Tuhan. Tuhan yang buat pakaian dari kulit binatang, harus ada korban, terus Tuhan mengenakannya. Itu Tuhan yang mengenakannya. Nah, pilihannya mau apa enggak, itu ada pada kita. Mau apa enggak? Ya, hebat loh saudara. Saya merenungkan itu, makin lama saya makin lihat Tuhan, kok dahsyat sekali ya. Modal yang saya perlukan cuma mau nurut aja sama dia. Ibrani 10 bilang kamu perlu ketekunan supaya sudah melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Ketekunan itu asalnya dari Tuhan. Sebab Alkitab bilang Allah itu sumber ketekunan. Jadi kadang-kadang orang bilang, Bapak ketekun sih, oh itu tuh kan di dalam saya. Paulus bilang aku bekerja lebih keras, tapi bukannya aku. Kasih karunia Tuhan di dalam aku. Kekristenan itu soal hubungan dengan Tuhan. Nah, saya melihat setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ingat tentang kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah jangan lupakan perbuatan-perbuatannya. Ini yang paling simpel, sederhana. Mazmur 78 ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintahnya. Jangan lupakan perbuatan Tuhan. Pakai itu dalam doa. Saya suka dalam doa saya ucapkan itu. Walaupun kemarin baru saya ucapkan lagi. Untuk membuat diri saya ingat apa yang Dia sudah buat. Berdoa dengan istri saya juga begitu. Kami sebutkan apa yang sudah Tuhan buat. Waktu anak-anak masih kecil kayaknya lama itu ya. Playgroup, TKA, TKB, SD 6 tahun. Tapi begitu mereka SMP, SMA, kuliah, terus sekarang kayaknya cepat sekali. Dalam doa kami sering sebut itu, apa yang Tuhan buat.
untuk mengingat bahwa Dia Tuhan yang baik dan selalu dapat diandalkan. Jangan pernah lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Sebut itu dalam doa. Nah, ini Mazmur Asaf. Asaf itu adalah pemimpin pujian, worship leader. Daud menetapkan Asaf itu orang Lewi. Dan arti kata Asaf itu mengumpulkan. Sementara Lewi, saudara tahu artinya. Anak pertama Ruben, anak kedua Simeon, anak ketiga Lewi. Anak ketiga dia kasih nama Lewi karena dia berharap suaminya akan melekat kepada dia karena sudah berikan 3 anak. Jadi waktu dikasih nama Lewi itu ada artinya melekat. Asaf itu mengumpulkan. Jadi ini sebenarnya nyanyian pengajaran untuk mengajak orang-orang memuji, menyembah Tuhan. Itu tugas WL, tugas musician, untuk melekat kepada Tuhan. Di Alkitab itu nama-nama gak kebetulan, saudara. Sebutkan dalam doa. Jangan lupakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Lalu setelah itu, nah ini sebenarnya topiknya, penekanannya di sini, ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau perbuatan itu jelas saudara mengalami mungkin secara fisik. Tapi kalau kebaikan mungkin saudara nggak mengalami secara fisik, tapi saudara memahami dia baik, saudara mengalami kebaikan dia. Coba cek beberapa kali mestinya kita kena punishment, tapi Tuhan melindungi sehingga kita nggak kena punishment itu. Jangan lupakan segala kebaikannya. Nah ini Mazmur Daud, yang nulis Daud. Dan saudara tahu Daud artinya namanya apa? Kekasih Tuhan, yang dikasih. Ya, itu arti nama Daud, orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Mazmur ini yang nulis Daud. Kalau Asaf itu nulis untuk mengumpulkan, kan tugas WL itu kan mengumpulkan jemaat, memuji Tuhan, untuk menyatukan semuanya, menyiapkan jemaat pendengar firman. Tapi kalau Daud, ya, itu orang yang dikasih oleh Tuhan, dia tulis Mazmur ini untuk bilang jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau perbuatan itu, saudara bisa baca juga di Mazmur ya, bahwa kepada orang Israel Tuhan memperlihatkan, memberikan perbuatan-perbuatan. Tapi kepada Musa dia beritahu jalan-jalan. Kalau kita ke restoran, kita pesen, ya, kita udah tahu nih makanan yang enak di sini, tinggal pesen, tinggal makan. Tapi ada orang-orang yang suka masak dan mau belajar gimana caranya. Tanya bumbunya, rahasianya seperti apa sih? Atau kalau beli kopi kenangan atau Kotomoro atau ke yang lain lagi, gimana campurannya itu? Kok bisa rasanya beda? Kopinya sejenis apa? Itu ngerti campurannya, bisa buat sendiri di rumah. Ngerti cara masaknya, nggak perlu ke restoran itu, apalagi kalau tutup, bisa buat di rumah. Kalau perbuatan, hasilnya aja, tinggal bayar, itu orang Israel. Sebegitupun, kalau saudara baca, habis melewati laut Teberau, terbelah 2, itu di Keluaran 14, lalu pasal 15 saudara akan melihat Maryam menari-nari, ya wah luar biasa. Tapi habis itu lewat padang gurun Syur, ketemu air, airnya pahit, bersungut-sungut mereka. Baru saja ngalami mujizat. Ya, pernah saudara ngalami gitu? Itu kan sering. Ya, ya betul. Ya. Itu kan mujizat yang sangat spektakuler. Tapi terus bisa lupa. Dan berkali-kali ngomel kan. Lebih baik tinggal di Mesir. Makan semua ada. Walaupun mereka lupa, mereka sudah menjadi jerit sebelumnya. Musa, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya, orang Israel cuma hasilnya saja. Nah, ini Mazmur Daud yang tulis, ya.
Daud itu mengajak kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan itu, bahwa dia Tuhan yang baik. Saudara, ini yang menarik ya. Saya renungkan Daud. Daud kan, kita tahu sejarahnya ya. Kalau kita banyak belajar dari Daud, itu orang sangat tidak sempurna, saudara. Istrinya aja 6 atau 8 itu ya. Anaknya 20 yang tercatat kalau nggak salah di Alkitab. Dan paling berkesan itu yang kita sering ingat adalah ketika dia jatuh dengan Bathsheba. Ada filmnya saya lihat, Daud itu memang di film itu digambarkan pria yang gentle sekali ya. Jadi waktu Bathsheba dipanggil, ini filmnya. Lalu ketika Daud mau minta Bathsheba untuk jadi istrinya, Bathsheba bilang begini, ini film ya, jangan dicampurkan dengan firman, tapi menarik ya. Bathsheba bilang begini, saya kan rakyat, saya nurut apa kata pemimpin. Tapi terus Daud bilang, oh aku nggak mau begitu. Hati-hati saudara, kalau saudara jadi pemimpin, hati-hati. Orang di bawah saudara bisa nurut, itu betul karena Tuhan gerakan, atau karena dia takut sama saudara. Kalau di kantor, takut dipotong gaji. Kalau di pelayanan, takut melawan Tuhan, takut menentang orang yang diurapi. Ya, tapi benar nggak saudara lakukan? Karena saudara tahu Tuhan mau seperti itu. Atau kalau saudara jadi pemimpin, apa saudara manfaatkan power saudara itu? Baca bedanya Saul sama Daud. Saul waktu dipilih, Tuhan menggerakkan rakyat mengikut Saul. Itu awalnya. Tapi belakangan Saul mengerahkan rakyat, bukan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau ada orang-orang yang mau menegur saudara di sekitar saudara, hargai itu, karena itu bisa jadi pagar buat saudara, supaya saudara gak jatuh parah seperti Daud. Kita cerita dia banyak hal yang bagus, dia bertobat, tapi hidupnya ya gak sempurna, sama kayak kita, gak ada yang sempurna. Abraham juga gak sempurna kok. Ini yang menarik buat saya saudara ya. Waktu Daud jatuh dengan Bathsheba, dia menutupi kan, anaknya lahir, anaknya mati. Daud sudah puasa dengan susah payah gitu, tetap mati. Setelah dia kawin dengan Bathsheba, hamil lagi, lahirlah siapa? Salomo. Dan Alkitab bilang Tuhan mengasihi anak ini. Dan Salomo lah yang melanjutkan pemerintahan Daud. Saya suka mikir, Tuhan kenapa enggak wanita bijak aja Abigail? Kenapa mesti Bathsheba? Itu tetap disebut tuh di silsilah Matius 4. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Nggak disebut nama Bathsheba. Tapi Alkitab bilang Tuhan mengasihi anak ini dan menyuruh memberi nama Yedijah. Artinya saudara tahu apa? Yang dikasihi Tuhan. Tapi Daud ganti namanya menjadi Salomo. Kenapa? Karena Daud ngerti nama dia David itu kekasih Tuhan. Dikasih Tuhan itu gak enak secara fisik. Prosesnya banyak sekali yang dihadapi. Sudah diurapi di hadapan abang-abangnya, masih harus dikejar-kejar sama Saul, pura-pura gila, lari kemana-mana. Untuk mendapatkan sertifikat berkenan kepada Tuhan itu ternyata gak mudah. Dia sayang sama anaknya, udah jangan, ganti aja Salomo supaya semuanya damai, salam. Dan tidak ada perang zaman Salomo. Kaya luar biasa. Raja yang paling kaya yang pernah hidup itu Salomo. Istrinya juga banyak. Dan di akhir hidupnya bagaimana Salomo? Menyimpang, menyembah berhala-berhala. Bagaimana akhir hidup Daud? Akhir hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Yang namanya sertifikat berkenan kepada Tuhan itu perlu banyak mengalahkan kedagingan,
Itu butuh proses, saudara. Bukan semua tersedia. Baca Ishak, itu lahir bapaknya udah kaya luar biasa. Abraham sangat kaya waktu Ishak lahir. Lahir rumah sakit terbaik mungkin, semua tersedia. Abraham meninggal umur 175, Ishak 180. Lebih lama Ishak. Tapi menjelang akhir hidupnya, setidaknya 20 tahun sebelum dia meninggal, itu matanya udah buta. Ditipu sama Yakub dan istrinya, dia nggak tahu. Ishak sama dengan Salomo, tidak mengalami kerasnya pada guru seperti Daud, seperti Abraham. Kalau saudara hari-hari ini menikmati yang terbaik, puji Tuhan, karena pertandingan saudara mungkin berbeda. Tapi ingat baik-baik, ya, pelaut handal dibentuk bukan pada saat kapalnya sandar, tapi ketika dia mengarungi laut yang keras. Di situ terbentuk pelaut yang hebat. Jadi orang-orang seperti Daud, ya, dia bisa bilang jangan lupakan segala kebaikannya. Ini lahir dari masa-masa sulit yang dia lalui, dan dia bisa menang. Ya, saya sering lihat pertandingan kita berbeda. Saudara tahu ya, kadang-kadang kita lihat begini, saya pernah lihat, asik ya dia ya. Dia hamba Tuhan, terus pekerjaannya luar biasa, ya dahsyat sekali. Mobilnya banyak, ya. Terus hebat lah, ya. Tapi akhirnya saya melihat ya, setiap orang, entah saya tahu langsung atau karena orang itu pernah cerita konseling, tiap orang itu punya pertandingan yang berbeda, saudara. Makanya jangan bandingkan kita dengan orang lain. Pertandingannya berbeda. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa, ya. Tapi tidak berubah janji Tuhan loh, bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan, itu nggak berubah. Saudara nggak bisa bilang nih firman ini salah, enggak. Coba kita belum tahu aja kenapa. Tapi bahwa Dia Tuhan yang mengasihi, Dia Tuhan yang menyembuhkan, yes, nggak berubah itu. Elisa mati karena sakit. Tapi setelah mati, tulangnya menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Tapi nggak berubah Jehovah Rafa. Kita di perjanjian baru, oleh bilur Yesus kita sudah sembuh. Itu nggak berubah, tetap sama. Cuma pertandingan mungkin berbeda. Jangan lupakan perbuatan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, Ulangan 8 ayat 11 sampai 15, saya nggak baca semua, tapi saya mau baca ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ini yang paling penting. Lupakan perbuatan itu kayak kelas SD, saudara. Jangan lupakan kebaikan mungkin SMP, tapi kalau jangan lupakan Tuhan, ini udah advance. Sekalipun saudara nggak lihat perbuatannya, sekalipun saudara nggak alami perbuatannya, sekalipun menurut saudara dia itu tidak baik, tapi jangan lupakan Tuhan. Dan itu yang ngomong Musa. Nah, Musa itu orang yang punya sertifikat hatinya lembut dibandingkan orang-orang lain. Saudara, ini saat-saat kita evaluasi, ya, ada hal-hal yang mungkin sedang kita doakan belum terjadi. Jangan pernah berhenti berharap, karena firman-Nya nggak berubah. Mungkin jalur yang saudara lalui berbeda dengan jalur orang lain, tapi tidak merubah firman Tuhan bahwa dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi poin yang saya mau sampaikan, jangan lupakan Tuhan. Ini ada banyak ayatnya, ya. Saya mau lompat langsung ayat 14. Jangan kau tinggi hati sehingga kau melupakan Tuhan Allahmu. Mungkin kita nggak ngomong, saudara, tapi sikap kita bisa kayak gitu. Saya belajar, saudara, ternyata doa saja. Kalau Tuhan tidak memimpin. Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Itu bukan hebatnya kita,
ngumpulin banyak orang doa terus kuat kayak di demo gitu. Gak gitu, saudara. Abraham sendirian doa menentukan Sodom musnah apa enggak. Musa sendirian doa dapat Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggi hati, sebab Tuhan itu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengking dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Nah, ini bisa panjang kalau dijabarkan ya. Tapi saya mau langsung lompat slide terakhir. Ya. Slide terakhir ini perkataan Nabi Habakuk. Di Alkitab nggak ada, tapi banyak yang percaya ini adalah anak perempuan Sunem. Perempuan Sunem itu nggak punya anak, lalu dia trade Nabi Elisa, ya, dia jamu, dia tinggal, kasih tempat tinggal, semuanya free. Nah, hamba Tuhan yang sejati itu ngerti Tuhan itu suka memberi. Jadi kalau sering dikasih, sering terima, dia nggak enak. Nggak bisa dong, masa gratis terus sih? Kamu perlu apa? Orang kaya. Perlu note dari saya? Oh enggak, saya kenal sama raja, saya tinggal di lingkungan saya kok. Nggak bisa dong, saya mesti beri sesuatu dong. Nggak bisa, aku tinggal gratis di sini kok. Kalau dia sih bilang, dia nggak punya anak, anaknya sudah tua. Oke gitu. Tahun depan kamu punya anak laki-laki. Yakin kan? Nah, katanya menurut tradisi itu jadi Nabi Habakuk. Nah, Nabi Habakuk ini, saudara, kalau saudara saya nggak baca di pasal-pasal sebelumnya ya, tapi perjanjian baru yang dikutip ya, bahwa orang benar akan hidup karena iman. The just shall live by faith, itu dari Habakuk. Habakuk yang menulis orang benar akan hidup karena percayanya. Dia bilang di sini di Habakuk 3 ayat 17-18, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Pohon ara itu apa, saudara? Ya, saudara pelajari, tidak berbunga. Ternyata bunganya itu sebenarnya bagian dari buah di bagian dalam. Dan pohon ara itu ternyata dipakai untuk obat. Jadi masalah kesehatan ini. Pohon anggur tidak berbuah. Anggur itu di Alkitab bilang meriangkan hidup, ada sukacita. Lalu hasil pohon zaitun mengecewakan. Itu dibuat jadi minyak untuk kosmetik, tapi juga untuk pengurapan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, itu soal makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Kambing domba khususnya itu diambil kulitnya, dibuat jadi pakaian. Jadi ini bicara soal pakaian kita. Sebelumnya makanan, tapi sekarang ini pakaian. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Lembu sapi itu salah satu alat produksi untuk mengirik anggur, untuk membajak. Jadi Habakuk mau bilang, sekalipun aku doa, kesehatan belum seperti yang seharusnya, sukacita nampaknya sulit didapat, sekalipun nampaknya kulit aku atau bagian luar tubuhku ini tidak bisa didandakan baik, mungkin sempo habis, sabun habis dan sebagainya. Ini mungkin nggak konteksnya, nggak tepat ya, tapi kalau mahasiswa saudara ngerti itu ya. Ada masa-masa yang mungkin sulit seperti itu ya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, nggak ada makanan, nggak ada pakaian, alat produksi nggak ada, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan arti nama Habakuk itu adalah memeluk. Saudara, saat kita mengevaluasi, jangan lupakan perbuatan Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan. Dan ingat baik-baik perkataan Habakuk. Sekalipun yang aku harapkan sampai saat ini belum terjadi, tapi aku akan beria-ria di dalam Allahku. Saudara tahu, ini sebenarnya rumus yang Daud ajarkan di Mazmur 37 ayat 3 dan ayat 4. Percaya kepada Tuhan, diam di negeri,
lakukan yang baik, berlaku setia, dan yang terakhir, bergembiralah karena Tuhan. Bukan karena perbuatannya. Tentu kita bergembira karena perbuatannya, tapi lebih dari itu. Bukan hanya karena kebaikannya, tapi karena Tuhan sendiri. Kalau itu kamu bisa lulus, Daud bilang, Dia akan memberikan kepadamu apa yang kau inginkan. Dan kalau saat ini saudara belum selesai menghadapi banyak hal, ya, jangan lelah. Mungkin tambahkan puasa. Ya. Tiru sikap dari Habakuk, aku akan beria-ria di dalam Allah. Saya nggak baca ayat selanjutnya. Tuhan itu membuat kakiku seperti kaki rusa, berjejak di tempat-tempat tinggi. Amin. Ayo kita makin berdiri.